A day in my life, rutinitas ibu rumah tangga. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Kita kembali ke setelan pabrik ya, alias setelan emak-emak. Buat teman-teman jangan pada salpok ya, kenapa aku nyuci piringnya di dalam kamar mandi, nggak di wastafel. Dikarenakan di tempatku udah beberapa hari ini tuh nggak turun-turun hujan, jadinya kondisi sumur yang ada di belakang rumahku itu sudah mulai agak mengering. Kalau dibilang kata mengering sih enggak, cuman udah mulai agak surut. Jadi otomatis aku nyuci piringnya di dalam kamar mandi. Dan untuk stok airnya ini aku ambil dari kontrakan. Loh, kok kontrakan sih? Bukannya rumah sendiri ya? Iya, memang betul. Ya udah aku jelasin deh. Jadi memang betul ya, untuk airnya ini aku ambil di kontrakan. Jadi mamaku itu punya kontrakan dan stok airnya itu lumayan lah, cukup untuk mandi dan nyuci piring kayak gini. Seperti itu. Nah, untuk ambil airnya itu kadang kita pakai selang atau enggak kita angkut pakai ember. Kenapa pakai ember? Kan ada selang. Iya, memang ada selang, cuman selangnya itu kan ada satu. Sedangkan kondisi rumah di sini tuh keluarga kita ada 4 kepala keluarga. Jadi alhasil kita harus giliran deh. Karena kan kita tuh pengen cepet-cepet beres kerjaan. Jadi ya udah, cara cepat aja ya diangkut pakai ember. Ya walaupun memang capek, ya mau gimana lagi, hitung-hitung olahraga aja. Jujur ya, kalau udah nggak ada air gini tuh bawaannya males ngapa-ngapain. Mau beberes males, mau apalagi mau nyuci piring sama nyuci baju males pokoknya. Memang betul ya apa kata orang, air itu mata pencaharian utama. Jadi kalau misalkan gak ada air itu bawaannya wah bener-bener sengsara. Ibaratkan lebih baik gak ada beras daripada gak ada air. Tapi ada yang bilang juga sih beberapa orang kalau di tempatku itu gak turun hujan karena di sarang. Buat yang gak tahu sarang itu apa, ya udah aku jelasin ya. Sarang itu ibaratkan kayak misalkan di tempatku ini harusnya turun hujan nih, tapi karena ada pawang hujan yang untuk ibaratkan kayak menahan hujan. Sebenarnya bukan menahan hujan sih, jadi ibaratkan hujan yang tadinya di tempat aku tuh harusnya hujan, jadi dipindahin ke daerah lain. Jadi tempatku itu nggak hujan, jadi hujannya itu dipindahin ke daerah lain seperti itu. Karena di daerah aku itu merupakan kawasannya mahasiswa, jadi di sini tuh banyak banget pembangunan baru, kos-kosan baru yang mau dibangun. Jadi ada istilahnya mah ya, kalau cek Sunda nama gede-gede gitu si bangunan nate. Karena mahasiswa zaman sekarang tuh banyak yang pengen kos-kosannya tuh lengkap dengan fasilitas yang segala ada. Ibaratkan tuh harus ada TV di dalam, kamar mandi di dalam, ada wifi dan juga ada water heaternya seperti itu. Jadi di sini tuh banyak banget pembangunan kos-kosan yang berfasilitas oke gitu ya. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuman yang bikin aku sedih sama agak kesel itu kenapa harus disarang segala. Padahal kalau misalkan mau ngebangun ya ngebangun aja, nggak usah disarang-sarang. Karena kan kasihan warga-warga sekitar, mereka kesulitan cari air bersih hanya karena keegoisan beberapa pihak. Jadi dampaknya ke warga sekitar. Marah jadi curcol nih. Ya udah kita lanjut aja ya ke aktivitas kita. Dan ini aku udah selesai aja cuci piringnya, nggak kerasa banget kan kalau ditemani sambil bercerita kayak gini tuh. Jadi kerjaannya tuh cepet selesai. Cuci piringnya udah selesai, jangan lupa lantai keramiknya kita sikat sampai bersih ya, karena habis cuci piring suka ada sisa-sisa makanan dan lemak kayak gitu yang nempel di keramik. Kita gosok sampai benar-benar bersih ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah temenin aku cuci piring hari ini. Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ya nonton video aku. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.